يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di acara tausiah pada hari ini. Pada taufik ke tausiah pada hari ini saya akan sampaikan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, di dalam surah Ad-Dariyat ayat 57. Jadi tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat ini, di situ ada kata-kata jin ya. Nah, tentunya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan jin di sini. Banyak orang salah pengertian tentang yang namanya makhluk yang bernama jin ini. Nah, sini mungkin saya akan memberikan suatu paparan ya, yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan pemaparan di dalam oleh ulama-ulama yang lain. Tentunya pemahaman tentang jin ini merupakan yang sangat unik. Pengertian jin di sini adalah bahwa jin di sini bukanlah sesuatu makhluk yang bukan daripada manusia, tapi di sini adalah yang dikatakan di sini juga adalah manusia juga, tetapi manusia yang mempunyai dikatakan di sini bisa juga para pejabat ya, pejabat ataupun para petinggi-petinggi. Di sini dikatakan adalah orang yang tersembunyi dari pergaulan. Nah, dari pergaulan umum biasanya ada acara-acara yang ini mereka mengadakan banyak sekali protokoler yang diadakan. Nah, yang dimaksud dengan jin di sini adalah kita ambil dari bahasa Arab janna yazunu, artinya sesuatu yang tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang tersembunyi itu bisa saja dikategorikan jin, ya. Kenapa dikatakan demikian? Nah, ini tentu kita mengambil beberapa pemahaman bagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang jin. Di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu duduk-duduk berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian pada waktu itu tiba-tiba ada seekor hewan atau binatang, yaitu berupa biawak ya. Kalau mungkin pada saat itu para sahabat itu berada di daerah yang banyak binatang. Kemudian biawak itu, kata Rasulullah, itu seekor hewan biawak. Nah, kemudian tiba-tiba biawak itu masuk ke dalam persembunyiannya, sehingga kemudian Rasulullah itu jin. Artinya makhluk yang tersembunyi dari pandangan mata kita ini. Kenapa demikian? Kata jin itu artinya makhluk yang tersembunyi. Bisa saja kata janin ya, janin itu juga janin yang ada dalam kandungan disebut janin, itu juga tersembunyi dari pandangan kita. Kemudian juga gen ya, genetik kita itu juga tersembunyi, kecuali dilihat dengan alat-alat yang digunakan ya, mikroskop dan lain-lainnya, itu baru bisa dilihat. Nah, itulah. Kemudian juga di dalam satu riwayat Rasulullah SAW juga pernah bersabda, janganlah kalian beristinya dengan tulang-tulang, karena tulang itu makanan jin. Nah, jadi tulang itu dimakan oleh bakteri. Nah, jadi definisi jin itu artinya makhluk yang tersembunyi. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan jin yang di dalam Al-Quran ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins, adalah manusia yang tersembunyi dari pergaulan umum. Biasanya itu para pembesar-pembesar ya, para pemimpin-pemimpin politik, itu tersembunyi. Nah, di sini semua manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Nah, kemudian juga untuk menguatkan kata jin ya, sebagaimana kita ketahui di dalam
Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin ifrit pada waktu jin untuk membangun istana untuk Ratu Bilqis, itu ternyata dia panggil adalah orang arsitek yang sangat hebat ya pada waktu itu, artinya arsitek yang jenius ya, yang pintar. Nah itu dikatakan adalah dia orang yang jenius ya. Nah artinya membesar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya kita tidak mengerti tentang tujuan kehidupan kita ini. Jadi baik para pembesar, para pejabat, orang kaya, kemudian orang yang umum, kemudian jarak jelata, itu semua adalah tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita merasa tujuan kita itu adalah untuk mencari duniawi, tapi tujuan adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hubungan haqaqullah, mengadakan hubungan dengan Allah taala, dan juga hukukul ibad, yaitu melakukan hubungan dengan manusia. Jadi pentingnya kita kemanusiaan ya, melakukan bagaimana ya pesan Khalifah kita kemarin bahwa kita itu harus menjalin ya dengan sesama kita, kemudian juga menjalin ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kuncinya adalah ketakwaan ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan juga di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha yuhibbul minal mutawakkilin, Allah taala mencintai kepada orang yang bertawakal. Jadi ya walaupun kita hidup sederhana, kemudian ataupun kita di dalam keadaan lagi enak, rezeki lagi lapang, kita harus melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah ya. Ibadah itu sangat luas ya, bukan hanya sholat saja, dan banyak sebenarnya ibadah-ibadah itu ya. Kita menyantuni fakir miskin ya, para janda, nah ini juga merupakan ibadah juga. Nah penting ya, kemudian juga orang-orang musafir, nah itu juga kalau kita menolong itu juga merupakan salah satu ibadah, yaitu melakukan hukukul ibad ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan adalah tujuan kita, jangan sampai tujuan yang sebenarnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala jadi akan menyimpang dari tujuan Allah tujuan Allah Taala menciptakan manusia itu. Nah itu sudah kita akan menjadi hamba-hamba setan ya, atau pengikut-pengikut setan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengerti apa hakikat dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Demikian akhirul da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.